Karena kita ini terus terang saja banyak dosanya daripada tidak. Gitu. Allahu Akbar, apik titik, sombong. Misalkan ada teman bacanya agak nggak lancar sedikit, baca kok gitu. Ayo, saya tahu ada bocorannya, baca kok gitu, ada gitu, ayo. Sombong. Nah itu mau dibawa pulang ke akhirat, apanya yang dinilai? Wong sombong. Orang sombong itu jangankan masuk surga, mencium baunya surga saja tidak. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan sombong. Dan biasanya sombong itu ketika kita dikasih kelebihan. Pinter, sombong nawong bodoh. Sugih, sombong nawong gak duwe. Ya kan? Ganteng, sombong nang wong elek. Elek, sombong nang wong. Jadi jangan sombong. Saya ngajak Al-Ittihad ini. Kenapa kok namanya Al-Ittihad? Bersatu. Ayo bersatu. Biar bisa jawab kalau ditanya malaikat, siapa saudaramu? Muslimin muslimat saudaraku. Kalau sampean nggak bersatu, bisa nggak jawab kayak gitu? Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu yang cantik-cantik. Tapi kok saya mendengar ada yang bicara sendiri ya. Ini nanti jangan khawatir jam 9 selesai. Ya kan? Jadi cuma ada 30 menit. Karena hanya ada 30 menit, waktu ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Walaupun syukur itu tidak wajib, tapi kita harus mewajibkan diri kita untuk bersyukur. Bersyukur atas apa? Banyak. Kita kok punya kerentek mau datang ke masjid itu udah luar biasa. Karena kalau nggak ada faktor rahmat dari Allah, kerentek ikut ngaji itu nggak gampang loh, gitu. Jadi kalau ada kerentek mau ikut kegiatan yang sifatnya itu baik, itu rahmat yang patut kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah, supaya nanti meningkat. Lebih-lebih tadi dibaca juga nggak? Wajaba syukru mada'alillah. Itu artinya apa itu? Wajabah, wajib. Apa asyukru, syukur alaina, untuk diri kita. Kapan? Mada'a, selagi ada orang berdoa. Berarti kan setiap hari. Mada'a lillahi da'. Selama ada orang berdoa, berarti sampai tutupnya dunia ini. Jadi kita wajib bersyukur. Lebih-lebih kita menjadi umatnya Rasulullah. Itu pertama, bersyukur. Dan juga mari kita membaca sholawat. Udah baca sholawat tadi banyak.
saya menerangkan kenapa kok kita wajib syukur. Kemarin sudah saya singgung di pertemuan yang pertama, dan sudah disiapkan itu slide layarnya di sana. Jadi besok ngajinya ada ke sana, Bu. Itu layarnya di sana. Jadi ngajinya dipersiapkan hadap ke sana. Karena nanti sorotnya ke sana. Saya tadi udah di WA. Jadi sekarang saya belakangan ini sering WA-WAan sama Ibu Suhaimi. Jangan ada yang cemburu ya. Saya bilang nggak pakai slide Pak Hanafi. Ya nggak apa-apa. Padahal saya tadi malam mempersiapkan slide itu. Maksud saya biar apa yang saya sampaikan ini jenengan juga pirso. Ayatnya, alasannya gitu. Tapi nggak apa-apa. Waktu cuma 30 menit. Saya akan menjelaskan begini saja. Kenapa kok kita wajib bersyukur karena adanya Nabi Muhammad? Itu saja. Nanti semoga jawabannya bisa jenengan tangkap dan akhirnya kita semakin semangat bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kemarin sudah saya singgung, minimal ada tiga kejadian. Pertama waktu Isra. Kedua waktu Nabi Muhammad sedo. Ketiga waktu dibuka hari peradilan nanti di akhirat. Atas kisah ini nanti insya Allah kita bersyukur. Jadi begini, Rasulullah itu kan kadang-kadang kalau saya membaca sejarahnya itu nangis-nangis sendiri, guguk-guguk sendiri gitu, nangis gitu. Misalkan Rasulullah itu dikasih tahu umatnya nanti seperti apa di akhir zaman itu, dikasih tahu. Kalau misalkan banyak umatnya Rasulullah itu yang pinter baca Al-Quran, pinter baca hadis, ilmunya juga luar biasa, tapi sombong. Itu tahu Rasulullah. Dikasih wajahnya kayak artis sedikit itu, nggak mau kumpul dengan sing elek-elek, pilih-pilih teman. Rasulullah tahu, jaim. Rasulullah tahu. Bahkan waktu Hasan dan Husain, ya jadal Hasan wal Husain, ya wahai kakeknya Hasan dan Husain. Siapa Husain itu? Putranya Sayyidina Ali. Waktu kecil Sayyidina Hasan itu dikecup bibirnya gitu. Kalau Husain lehernya yang dikecup gitu. Nah, Husain nangis ke ibundanya, ke ibunda Fatimah. Ibunda, kakek itu loh gak adil gitu kan. Kenapa? Kalau kepadaku itu ngecupnya di sini, tapi kalau ke Hasan itu di sini gitu. Enggak sama gitu kan. Karena setiap hari cemburu, Husain ini akhirnya tanya ke Rasul, "Abah, nek bosoe wong KKA arek-arek iki lu cemburu nang sampean. Kenapa kok enggak sama?" Itu Rasulullah meneteskan air mata. Karena kamu mau tak kasih ceritanya gitu. Ya siaplah. Malaikat Jibril itu sudah ngasih kabar ke saya bahwa Hasan itu nanti meninggalnya diracun orang. Dan yang racun itu ya orang Islam. Coba bayangkan, orang Islam kan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menyebut nama Nabi Muhammad. Tapi cucunya Nabi Muhammad diracun. Lah kalau Husain baru mau menyebutkan Nabi Muhammad pingsan. Sampai
panik itu Sayyidatina Fatimah. Akhirnya, ada apa bah kok jenengan pingsan? Sambil nangis-nangis, Hasan itu nanti matinya dipotong di Baghdad, dipotong kepalanya itu, sehingga saat dikubur itu nggak menyatu kepalanya. Dan itu yang membunuh orang Islam. Jadi umatku itu kayak gitu nanti, ngakunya Islam tapi tingkah lakunya banyak yang nggak Islam. Kalau Nabi Muhammad jalan kemana saja itu batinnya mengucapkan salam kepada siapa saja, mengucapkan salam. Sehingga semua malaikat, semua, jangankan malaikat, daun, pohon, kan? Wasallama bihil asjar, itu kan ada di tiba itu. Itu dari hadis semua tiba itu. Rasulullah kalau jalan itu pohon-pohon mengucapkan salam. Hewan apalagi mengucapkan salam. Batu-batu mengucapkan salam karena kesolehannya Rasulullah. Kan hewan-hewan itu mulai tidak mau bicara itu kan sejak peristiwa Qabil dan Habil. Ya dulur meneh, oyoan cewek, kelut, mati, Habil. Kata hewan-hewan, Habil mbek Qabil iku padha menungso sak dulure. Sak dulure tukaran padha menungsane tukaran paten-patenan. Lah kita ini beda, kita ini hewan. Kita ini wit-witan apa pohon. Apa gak didolimi mbek wong-wong itu? Nek ngono mulai detik ini ayo meneng. Jarine hewan, yo gak meneng tok, ayo menyelamatkan diri, lari ke hutan. Akhirnya sejak itu hewan-hewan hanya mau ngomong kalau ketemu orang soleh. Maka kalau sekarang kita nggak bisa ngomong sama hewan itu berarti kurang soleh. Udah soleh tapi kurang. Insya Allah kita semua ini loh ikhlas. Orang ikhlas semua jenengan ini. Cuma kelasnya sapiro itu nggak ngerti. Kelasnya yang beda. Insya Allah kita semua iman. Tapi kelasnya sapiro itu kita ngerti. Insya Allah kita semua takwa. Gak mungkin gak takwa terus lengut-lengut gini, gak mungkin. Takwa cuma kelasnya seberapa, itu yang tahu hanya Allah. Nah, sejak peristiwa itu maka lari semua hewan itu. Asalnya kumpul, pancanya kumpul sak kampung itu lari semua, kecuali yang waktu rapat gak ikut. Siapa? Kucing, cicak, tikus gak ikut rapat, gak dengar berita itu. Jadi kabeh melayu dheweke seno pawon gitu. Nah, Rasulullah itu tahu, karena tahu kelakuannya umat itu udah disimpulno kayak apa. Waktu Mi'raj, malaikat Jibril itu kok ada sapi keluar dari lubang semut, itu maksudnya apa? Itu kelakuannya umat sampean. Menitu kaken omong. Padahal omongan itu nek wis metu gak iso mlebu. Kados seperti sapi tadi, keluar dari lubang semut, kalau udah keluar apa bisa masuk? Nah, omongan kita juga begitu. Nek wis plong repot ditarik. Mau nariknya gimana? Kecuali minta maaf. Nah, itu menghapus. Tapi nggak bisa masuk lagi. Maka kita harus jaga lisan. Apalagi di medsos. Ya Allah, medsos itu kalau kita baca, ada orang punya channel namanya Sang Pencerah, tapi yang diupload nggak mencerahkan, karena dia nuduh Muhammad menjiplak puisinya Imru'ul Qais dalam mukjizat memecah bulan. Sret Muhammad pembohong. Maka orang-orang yang benci Islam komentar semua. Salah satunya ada yang komentar begini, tak simpen itu videonya, tak simpen, alamatnya juga tak simpen. Komentarnya begini, ada yang namanya Asrul Sani. Itu komentarnya begini, si Mamat, si Mamat itu nama Nabi Muhammad. Si Mamat bukan membelah bulan, bohong.
Yang benar itu membelah duriannya Aisyah yang umur 9 tahun. Padahal si Mamat umur 53 tahun. Nabi Muhammad dihina-hina di medsos itu. Padahal kita ini, kemarin sudah saya singgung, hidup kita ini seandainya usianya 100 tahun, masih ingat? Seandainya usia 100 tahun, kita gunakan baik semua, mulai bangun tidur sampai seharian, sampai malam, sampai ketemu pagi lagi, baik semua kita gunakan, baca Quran, wiritan, sholat tahajud, dengan orang juga sedekah, baik semua selama 100 tahun. Itu enggak cukup untuk perjalanan hidup di akhirat. Karena firman Allah ditegaskan bahwa di akhirat itu satu hari, wa inna yauman inda rabbika ka alfis sanatin mimma ta'udun. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Padahal kalau kita hidup di dunia ini, ada yang 100 tahun, ada yang 1000 tahun, nggak ada. 100 tahun saja nggak ada. Di sini ada yang usianya 70 tahun, ada? Sudah angel tak? Loh, jangankan cuma 70 tahun, itu pun nggak diisi kebaikan. Terus dipakai perjalanan ke akhirat, sudah nggak nutut. Maka hidup kita ini tugasnya hanya 3. Tugasnya, 1, golek maghfirah Allah. Yang kedua, mencari rahmati Allah. Yang ketiga, mencari syafaatnya Rasulullah. Coba, ayo kita ingat-ingat. 1, mencari maghfirah, bukan Siti maghfirah, minta ampunannya Allah. Karena kita ini terus terang saja banyak dosanya daripada tidak. Gitu. Allahu Akbar, apik titik, sombong. Misalkan ada teman bacanya agak nggak lancar sedikit, baca kok gitu. Ayo, maka nggak usah, pede aja. Niatul mukmin khairun min amalihi. Saya tahu ada bocorannya, baca kok gitu. Ada gitu, ayo. Sombong. Nah itu mau dibawa pulang ke akhirat, apanya yang dinilai? Wong sombong. Orang sombong itu jangankan masuk surga, mencium baunya surga saja tidak. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan sombong. Dan biasanya sombong itu ketika kita dikasih kelebihan. Pinter, sombong nawong bodoh. Sugih, sombong nawong gak duwe. Ya kan? Ganteng, sombong nang wong elek. Elek, sombong nang wong. Jadi jangan sombong. Saya ngajak Al-Ittihad ini. Kenapa kok namanya Al-Ittihad? Bersatu. Ayo bersatu. Biar bisa jawab kalau ditanya malaikat, siapa saudaramu? Muslimin muslimat saudaraku. Kalau sampean nggak bersatu, bisa nggak jawab kayak gitu? Nggak bisa. Maka Rasulullah nangis, Bu, waktu Isra Mi'raj. Akhirnya kan kita tahiyat itu ya. Akhirnya bahas sholat juga. Begitu sholat, masuk ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril, monggo Rasul, jenengan masuk. Kok jenengan gak ikut? Saya sudah gak boleh. Itu hanya jenengan dengan Allah. Kita sholat juga begitu. Walaupun di sini jamaah, itu hakikatnya saya dengan Allah, sampean dengan Allah, bukan jamaah lagi. Jadi bicara kayak Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Allah menyapa Rasul. Begitu duduk, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawabnya Rasul apa? Assalamu alayna wa ala, monggo sareng-sareng, assalamu wa ala. Artine niku assalamu alaina, ya Allah, semoga keselamatan itu Engkau berikan kepadaku dan kepada umatku.
tidak menyebutkan as-solihin. Seandainya itu tidak ada wawu, Bu, tidak ada wawu, tapi begini kata assalamu alainas solihin, kita mungkin nggak masuk di doa itu. Tapi Rasulullah memisahkan begini, ini orang-orang soleh, lihat Bu ya, ini orang-orang soleh, terus ini Nabi Muhammad dan kita. Itu Nabi Muhammad nggak sombong, pakai huruf wawu di sini. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jangan harus lihat ini biar paham ya. Semoga keselamatan ya Allah, umatku itu udah kayak gitu tadi saya ceritakan, bahkan cucuku saja dibunuh oleh umatku sendiri. Bukan musuh Islam, umatnya sendiri. Umatku banyak yang sombong ya Allah. Kalau dikasih kelebihan sombong ya Allah. Umatku udah ya Allah, udah, kalau saya sebutkan semua dosanya nggak ngitung ya Allah. Karena itu ya Allah, assalamu alaina, semoga engkau memberikan keselamatan kepada kami. Saya nggak soleh ini, jadi belum ngaku soleh. Ini alasannya kenapa dipisah dengan wawu. Ya saya ini ya Allah, dan umat-umat saya ini. Sampean sepuro ya Allah, sampean berikan keselamatan ya Allah. Wala ibadillah, dan juga berikan kepada orang-orang soleh. Orang soleh ini yang nuding siapa? Biar Allah yang menilai. Perkara ini nanti dimasukkan soleh, terserah Allah. Nggak boleh kita yang mempeta-petakan, kamu neraka, kamu surga, bukan kita. Pokoknya apapun bentuk kelakuan kami ya Allah, panjenengan selamatkan. Assalamualaikum. Dan juga berikan keselamatan kepada orang-orang soleh. Orang-orang soleh berarti dari umatnya Nabi Adam sampai kita ini kalau mau soleh dapat ini. Orang umatnya Nabi Muhammad ini harus serius. Kalau nggak serius nggak ketemu ini. Umatnya Nabi Muhammad didoakan oleh Nabi Muhammad, dan orang-orang yang sholat juga mendoakan. Sekarang pertanyaannya, di dunia ini orang Islam jumlahnya berapa? 5 miliar. Yang sholat berapa? Seandainya 5 miliar itu sholat semua, maka sehari saja kalau kita menjadi umatnya Rasulullah yang mendoakan kita selamat, kita akan dapat kiriman doa selamat dari orang-orang yang sholat 5 miliar tadi. 5 miliar kali 5 waktu mendoakan kita selamat. Kali 5 waktu itu tahiyatnya itu 9 kali. Subuh kan, subuh 1 ya kan tahiyatnya. Duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2 lah 9. Jadi 9 kali 5 miliar berarti 40 miliar kita didoakan orang selamat. Asal kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Jadi setiap ada orang sholat mendoakan kita. Maka kalau ada teman kita sholat, di hati alhamdulillah, karena saya menjadi umatnya Rasulullah, maka saya dapat kiriman doa selamat. Yo. Apalagi kalau kita mau soleh, dapat lagi 40 miliar lagi. Berarti sehari saja 45, bukan 40 miliar. 45 miliar orang mendoakan kita. Berarti sehari saja kalau kita jadi umatnya Nabi Muhammad, durung soleh, durung apik, baru menjadi umatnya Nabi Muhammad, dapat 45 miliar. Kalau plus soleh berarti satu hari kita dapat doa 90 miliar. Itu loh kenapa kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashabi
qad wahada. Sudah hampir jam 9. Yang nomor 2, alasan kenapa kita berterima kasih dengan adanya Rasulullah. Orang mati itu, Bu, sakitnya itu sama dengan hewan dikuliti. Hewan kalau lihat waktu korban terus kulitnya ditarik, nah kayak gitu sakit aslinya. Tapi waktu Rasulullah meninggal dunia, ditanya, begitu nyampe di sini, tek, stop. Israel, stop dulu. Ada apa, Rasul? Pancen wong meninggal itu koyok ngene ta larane. Yo nggih Rasul. Batine Rasul, walaupun Rasul nggih mati aslinya kayak gini sakitnya. Kalau gitu, kalau memang sakitnya itu kayak gini, saya nyuwun nih, yang merasakan sakit ini biar saya, umatku jangan sampai merasakan sakit. Luar biasa. Maka kalau sekarang ada orang maca Yasin ketebak oleh syafaat Rasul, jelas dapat syafaat Rasul. Kapan hari ada orang khutbah ketebak meninggal, jelas dapat oleh syafaat Rasul. Kapan hari di masjid Unmu muadzinnya meninggal, dapat syafaatnya Rasulullah itu. Maka kalau kita dapat syafaatnya Rasulullah, insya Allah kita juga meninggalnya enggak dalam kondisi asli loroe wong mate. Karena orang mati itu asli sakit, sakitnya luar biasa. Sakitnya bagai sutra dicabut dari duri, ini mati bagi orang yang durjana kan. Mati itu kata Rasulullah ada 2 macam. Orang mati kan ada 2 macam kan. Satu seperti rambut dicabut dari tepung, set. Ini mati bagi yang takwa. Kalau kita takwa, kalau kita menjadi umatnya Rasulullah, dapat syafaatnya Rasulullah, insya Allah meninggali set. Pas sujud meninggal. Semoga meninggalnya dalam kondisi melakukan kebaikan. Nek sampean pas mecucu mbek bojo tak dongakno ojo matek sampean. Mbek bojo matek pas mecucu. Disaplos dengan malaikat. Ya, berarti Rasulullah udah kayak gitu. Menjelang meninggal tanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Israel, mana malaikat Jibril kok enggak ada? Malaikat Jibril di situ, Rasul nggak mau turun. Kok nggak mau turun? Wong saya mau tanya. Akhirnya malaikat turun karena Rasulullah menyatakan saya mau tanya sesuatu. Malaikat Jibril dengar langsung set turun. Tapi malaikat nggak berani melihat Rasulullah. Malaikat Jibril. Rasulullah tanya, Jibril, kenapa engkau tidak seperti biasanya? Kenapa engkau tidak memandang diriku? Apa kata malaikat Jibril? Rasul, saya enggak tega orang sebaik panjenengan kok akan meninggal dunia. Saya enggak kuat, Rasul. Gak usah begitu. Saya hanya minta dihibur dari jawabanmu. Apa Rasul? Apa waktu saya Isra kan dikasih janji oleh Allah itu masih kepakai apa tidak? Malaikat Jibril, oh Rasul, kalau terkait hak jenengan Rasul, ini begitu ada kabar jenengan mau meninggal dunia ini, seluruh malaikat berbaris di surga, seluruh pintu surga dibuka untuk menyambut panjenengan. Rasulullah apa jawabnya? Bukan itu. Lah yang mana Rasul? Itu loh yang hak saya. Apa benar saya bisa memberikan syafaat kepada umatku? Mau meninggal aja ingat kita. Apa benar saya bisa memberikan syafaat kepada umatku? Enggak Rasul, udah. Kalau gitu saya silakan Israel cabut nyawaku. Kayak gitu. Begitu sayangnya Rasulullah kepada kita. Nah kita ini ndablek, ngaku umatnya Rasulullah, tapi perilakunya enggak seperti Rasulullah. Jangankan nyopo, kadang disopo ya gak jawab. Begitu? Ada tuh. Dan itu sering, Mbak.
Saya itu di sini testing aja. Mana ya orang-orang yang gampang sopo-sopoan, tak tes. Berarti orang itu terganggu. Berarti menikah terganggu oleh sapaan saya. Berarti menikah tak sopo. Enggak Pak. Wah, berarti orang ini gak terganggu. Saya udah testing itu. Kok jarene umat Rasulullah. Wong Rasulullah itu kalau ibarat sarung itu, Rasulullah itu pribadinya kayak sarung atlas. Santai bisa, resmi bisa. Itu sarung atlas. Jenengan juga begitu. Jadilah seperti sarung atlas. Resmi bisa, ngaji bisa, nyanyi bisa, gak apa-apa. Tapi nyanyi sing api-api. Ojo nyanyi sing elek-elek. Mosok nyanyi kok mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Itu kan kurang ajar. Mosok jarene enak tuku begengek timbang kawin ngono. Itulah gak hati-hati itu anak ojo nyanyi nak. Kalau nyanyi-nyanyi yang bagus, rahatil atyaru tasdu. Silakan lanjut. Nah itu gak apa-apa, nyanyi-nyanyi kayak gitu gak apa-apa. Itu namanya resmi bisa, santai bisa. Ngaji oke, nyanyi oke. Dijak guyon oke, dijak mikir yang serius oke. Kadang-kadang orang itu dijak guyon gak iso. Kadang-kadang ada sing ngejak guyon rajin nang wong, mulai dijak guyon muring-muring. Ada. Saya punya itu teman kayak gitu. Nek guyon mbek wong gak ngerti batas. Tapi begitu dibales tersinggung. Loh ada kayak gitu itu. Itu berarti nggak sarung atlas. Sarung atlas saja enak itu. Jangan sarung BAS. Ini BAS ini dikasih orang ini. Jadi kalau ngasih saya sarung BAS tak pakai ngaji, tak pakai sholat itu ganjarannya gede. BAS itu kata anak saya BH ukuran cilik. BAS. Pokoknya jangan jadi sarung wadimor. Tahu wadimor? Wadi itu rahasia, mor itu morat marit. Jadi nek ada orang kok rajin buka rahasia uang, itu jenenge orang cap wadimor itu. Nah, jadi Rasulullah itu enak aja. Ada orang tua, Rasul, besok niku saya masuk surga atau tidak? Ah, di surga nggak ada orang kayak sampean. Wah, akhirnya nangis orang tua itu. Wah, saya nggak masuk surga. Enggak ada orang kayak sampean. Wah, seneng dia ngeprank orang. Pernah itu Rasulullah. Langsung, diam. Maksud kula ngeten lho, Bu. Besok di surga itu nggak ada orang tuwek, semuanya nom. Oh, tentang. Jadi sampean masuk surga. Alhamdulillah lah kan. Rasulullah seneng guyon. Wong mbek mantune aja Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ya. Rasulullah itu diprank lah sama Sayyidina Ali. Rasulullah pas sambil cerita-cerita begini, Sayyidina Ali itu makan kacang, kulitnya ditaruh di Rasulullah semua. Langsung Sayyidina Ali gini, lihat ada orang kok makan kacang segitu banyaknya, jenenge wae sek mingsanan ya, dadi wani gojlok kan. Ya. Wani gojlok. Seperti saya dengan mertua, ada mertua saya nggak di sini. Itu masih family, tadi yang gojlok, saya biasa gojlok-gojlokan. Siap mertua, saya sudah pulang dari kantor, gitu biasa. Karena Sayyidina Ali juga begitu. Itu lihat, ada orang makan kacang kok segitu banyaknya. Apa jawabnya Rasulullah? Ya mending banyak daripada dirimu makan kacang kok sak kulit-kulite, kan mau makan kok kulitnya nggak ada. Karena kulitnya Sayyidina Ali taruh sini. Jadi ya mending akeh daripada dirimu makan kacang sak kulit-kulite, kan gitu kan. Lah kan guyon berarti. Jadi orang itu enak gitu, santai gitu. Kalau menjadi umatnya Rasulullah, semoga dengan begitu kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Yang terakhir, udah jam 9 lebih 5 menit. Yang terakhir, Nabi Muhammad itu begitu kiamat selesai,
semua orang dikembalikan sesuai tulang ekornya. Jadi tulang ekor kita itu nggak rusak. Tulang ekor kita itu semua hancur, tulang ekor kita jenengan pegang begini yang mentol itu nggak rusak. Karena itu jadi flash disk kita, sehingga nanti kembali jasadnya ini berdasarkan itu jasadnya, itu tulang ekor Hanafi jadi jasad dari situ. Nah, pada saat habis kiamat itu Rasulullah sujud aja, semuanya sudah. Nabi Isa, Nabi Musa sudah bangun semua, Nabi Muhammad masih sujud. Masuk Jibril, silakan itu diingatkan Nabi Muhammad supaya selesai sujudnya, jangan sujud terus. Jibril manggil, ya Muhammad, irfa ra'saka. Ini supaya kita itu bersyukur. Muhammad sudah sampun pun sujud terus. Kata dipanggil lagi, ya Abul Qasim, hei Bapak Qasim, itu Bapak Pak Qasim, ya Abul Qasim, Bapak Qasim. Nabi Muhammad kan putranya ada yang nama Qasim. Nabi Muhammad itu namanya apa? Ya Toha, dipanggil semua. Ya Khairan Nas, dipanggil semua. Enggak, Rasulullah enggak mengangkat kepalanya. Langsung diingatkan Jibril, panggil beliau dengan nama, hai orang yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Panggilin gitu, golak tangi. Jadi Rasulullah itu dengar dipanggil. Dia hanya memastikan, saya mau bangkit kalau panggilan itu menyangkut soal syafaat. Jadi Rasulullah tidak bangun-bangun dari sujud karena ingat kita, Bu. Asal dipanggil, begitu dipanggil, ya syafi'an nas, hai orang yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya, bangunlah, irfa' ra'saka, baru bangun. Jadi Rasulullah itu sing penting. Jadi mikirnya begini, nek ndelok kelakuane, nek ndelok umure gak cukup diko meninggal dunia kesang. Jadi ini apa yang saya lakukan? Sing penting aku iso ngekei syafaat. Itu beres. Jadi tugas kita itu kan kalau sholat, Robbi firli, terus warhamni, ya Allah dosa-dosa saya panjenengan sepunten, warhamni lan panjenengan paringi rahmat. Supaya dapat rahmat, yo ayo sing ramah dengan semuanya. Dengan mertua, ada nggak yang di sini dengan mertuanya nggak ramah? Kalau soal gitu tiru saya deh. Sombong deh, sombong mana? Jadi ada nggak yang dengan menantunya kejam? Ada yang dengan suaminya kejam? Ada yang ngadepi suaminya kayak debt kolektor gitu? Hati-hati. Ayo yang ramah, biar kita dapat rahmat. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, jangan menghina mazhab yang lain. Gitu. Makanya saya ngajak ngajinya itu al-ittihad. Ojo sombong. Kebenaran yang mutlak itu hanya Allah. Kalau kita ini melok mazhab Syafi'i, melok mazhab Hanafi, melok mazhab Maliki, Hambali, itu karena kita merasa nggak pinter. Jadi melok nunut gitu kepada yang pinter. Dan yang pinter-pinter itu diikuti orang. Nah, yang pinter-pinter itu nggak sombong. Sing melok-melok itu sombong. Sholat subuh kok kunut gitu. Sombong. Sing kunut sholat subuh kok gak kunut. Duh, nggak sombong. Milih udah dipilih satu, tapi yang lain nggak usah menghina yang lain. Karena kita ini kayak melok, kayak semoga. Soal bener itu Gusti Allah kabeh. Jadi nggak sombong. Jadi intinya kita kumpul ini semoga mendapatkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun usia kita 80 tahun, kalau dapat rahmat, insya Allah nilainya sama dengan berpuluh-puluh tahun, berjuta-juta tahun saat di akhir. Sehingga sanggup kita kalau dapat rahmat cukup. Jadi cukup itu kalau dapat rahmat. Kalau nggak dapat rahmat nggak cukup sanggup kita itu.
Supaya cukup kalau kita dapat rahmat. Lah, biayanya supaya dapat rahmat, ramah. Karena rahmat itu bahasa Arab, bahasa Indonesia ramah. Muga-muga rahmat ambek ramah jadi jodoh. Yang terakhir, syukur-syukur kalau kita diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaat. Klop, dapat 3 ini udah cukup. Didapat ampunan, dapat rahmat, dapat syafaat. Dange, sudah korupsi 10 menit. Jadi kita sambung nggak apa-apa, walaupun nanti kan masih ada pertemuan-pertemuan lagi. Nanti kita singgung-singgung lagi. Ini kan karena maulud jadi bahasnya khusus ke maulud. Tapi nanti kita sambung dalam sholat itu, nanti tetap kita akan membahas itu. Karena kemarin saya sudah singgung, yang wajib di sholat itu takbiratul ihram, Allahu Akbar wajib dibaca, Fatihah wajib dibaca, tasyahud wajib dibaca, sholawat ya sholawat. Dan maulidan toh, sholat wajib dibaca, assalamualaikum wajib dibaca. Terima kasih dan saya mohon doanya. Tanggal 4 besok sampai tanggal 14 saya pergi ke Padang. Saya ditunjuk mewakili Jawa Timur sebagai peserta dakwah Korpri. Jadi khusus pegawai negeri tingkat nasional. Jadi ditunjuk kan? Kok moro-moro ditunjuk disuruh mewakili nanti di Padang selama berapa hari? 10 hari. Ya, jadi doa saya ya namanya lomba ya semoga menang gitu, menang. Nanti kalau menang saya dapatkan, saya oleh-oleh untuk jamaah ini nadar ya. Terima kasih. Doa. Ini katanya nanti ada hadiah-hadiah. Ini tadi saya dikasih. Ini itu suling dari Pace. Dari Pak Sambudi, Noni Joyce. Terus ini apa itu? Minyak kelapa. Apa itu? VCO. Tapi ini yang katanya yang premium. Gini ini 150. Tadi saya tunjukkan ada orang sembuh diabetes, ditunjukkan itu sembuh minum ini. Jadi karena saya dikasih oleh-oleh kayak gini. Ya, Pak Was mau naik gitu tadi. Terima kasih. Mari kita berdoa. Doa kita itu 4 nanti ya. 1, nas'alukal huda. Huda itu minta petunjuk. Jadi walaupun dunia ini ruwet, semoga kita tetap dapat petunjuk dari Allah, sehingga hati, pikiran, dan kehidupan kita tidak ruwet. Yang kedua, tuqo itu takwa. Semoga seperti apa saja ujian hidup yang kita alami, semoga tetap dalam kondisi iman dan takwa yang kuat. Yang ketiga, afaf itu semoga kita dan keluarga kita, anak turun kita diberi semangat untuk menghindari hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif, sing elek lah. Sebab positif dan negatif itu lihat orangnya. Kalau masalah hamil positif, seneng. Corona positif, gak seneng. Tadi lihat orangnya. Jadi ini yang enak maksudnya. Afaf itu semangat untuk menghindari sesuatu yang gak apik. Dan ghina ini penting. Wa nas'alukal ghina. Ghina itu supaya kita diberi mental kaya. Walaupun miskin tapi mentalnya kaya. Jangan jadi orang kaya mentalnya miskin. Ada tak? Orang kaya tapi mentalnya miskin. Apa? Kalau ada pengumuman bansos, kaya tapi daftar. Aku melo kan gitu. Ini berarti kaya tapi mentalnya miskin. Sing miskin enggak lah, kanggo sing berhak. Miskin tapi mentalnya kaya. Nah, itu. Ini doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Nah, itu diajarkan Nabi itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Kesimpulannya 3. Jadi semoga pokoknya kita jangan sombong, mari yang ramah, sehingga kita mendapatkan
ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Cukup sekian. Kalau ada yang baik itu dari Allah, kalau ada yang salah itu karena keterbatasan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.